Tidak ada satupun warga desa yang menyangka. Seorang nenek berusia 67 tahun tiba-tiba dituduh mengandung oleh pemuda tetangganya. Fitnah itu menyebar dalam semalam, menghancurkan nama baik keluarga, memicu keributan besar, sampai membuat hubungan dua kampung hampir pecah. Namun, semua berubah ketika satu pengakuan mengejutkan muncul dan mengungkap kebenaran yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki melimpah, dan hati yang selalu diliputi kedamaian. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentar asal kota kalian agar kita bisa saling menyapa. Desa Karangjati biasanya tenang, hanya suara ayam, angin sawah, dan langkah para petani yang terdengar di pagi hari. Tak pernah ada masalah besar, sampai suatu pagi, kabar mengejutkan menyambar cepat seperti petir di langit cerah. Nenek Rukiem hamil. Ya, Nenek Rukiem, 67 tahun, yang sejak 3 tahun lalu hidup sendiri setelah suaminya meninggal. Seorang perempuan tua yang setiap hari hanya menjual jamu dan merawat halaman rumahnya. Awal kabar itu muncul dari satu mulut. Siti, tetangga yang terkenal suka memperhatikan urusan orang lain. Ia mengaku melihat Nenek Rukiem terjatuh di halaman sambil memegangi perut. Dari situ, ceritanya membesar, berubah, dan memanas. Bukan jatuh. Dia muntah. Tanda-tandanya mirip orang hamil. Ujar Siti sambil berbisik keras kepada warga lain yang diam-diam memang suka drama. Tak butuh waktu lama. Desas-desus berubah semakin liar. Katanya sering didatangi pemuda di malam hari. Pemuda mana? Itu, si Fikri, anak bujang sebelah rumah. Fikri, pemuda 23 tahun yang tinggal bersebelahan, langsung dibuat bingung dengan fitnah itu. Ia memang beberapa kali membantu Nenek Rukiem membawakan galon dan memperbaiki genteng bocor. Tapi tak pernah terpikir orang-orang akan menghubungkannya dengan hal seburuk ini. Ibunya Fikri, Bu Rini, meledak marah begitu mendengar gosip itu. Ya Allah, anak saya itu kerja dari pagi sampai malam. Kalian jangan sembarangan ngomong. Serunya, tapi namanya juga gosip. Sekali ia menyebar, ia tak mudah dihentikan. Bahkan makin dilawan, makin menjadi-jadi. Di sisi lain, Nenek Rukiem hanya terdiam. Ia mendengar semuanya, tetapi tak berdaya menghadapi suara-suara yang menghujam dari setiap sudut desa. Perutnya hanya kembung karena mak kambuh. Tapi ia terlalu lelah membela diri. Sore itu, para warga berkumpul di pos ronda. Mereka mulai menuntut penjelasan. Beberapa bahkan mengusulkan agar keluarga Fikri meminta maaf kepada Nenek Rukiem atas kejadian memalukan ini. Suara meninggi, emosi memanas. Nenek Rukiem duduk sendirian, menunduk, tak tahu harus berkata apa. Di tengah keributan itu, Fikri berdiri. Wajahnya tegang, matanya merah, napasnya berat. Kalau kalian memang mengira saya penyebab nenek itu hamil, katanya, suaranya bergetar, maka biar saya sendiri yang mencari tahu kebenarannya. Dan kalimat itu menjadi awal dari misteri besar yang akan mengguncang seluruh desa. Fikri tidak bisa tidur malam itu. Tuduhan itu bukan hanya memalukan, tapi menghancurkan harga dirinya sebagai pemuda yang selama ini menjaga nama baik keluarga. Ia teringat semua kebaikan Nenek Rukiem, jamu hangat tiap pagi, titipan sayur kalau ibunya sedang sibuk, dan nasihat-nasihat lembut yang selalu membuat hatinya tenang. Aku harus membersihkan nama nenek, dan namaku sendiri, gumamnya. Pagi-pagi sekali, ia mendatangi rumah kecil Nenek Rukiem. Rumah itu sederhana, dindingnya sudah kusam, atapnya banyak daun kering. Namun ada suasana aneh di dalamnya, seperti ada sesuatu yang selama ini tersembunyi. Nek, saya masuk ya? Nenek Rukiem menoleh pelan.
Matanya bengkak akibat menangis semalaman. Masuklah, Nak Fikri. Nenek itu duduk di kursi kayu lama. Tangannya yang keriput menggenggam perutnya yang memang terlihat agak membuncit. Fikri menelan ludah, bukan karena percaya gosip itu, tapi karena sadar betapa kerasnya tekanan yang nenek itu alami. Nek, saya mau tanya, apa benar nenek sedang sakit? Nenek mengangguk pelan. Mak nenek kambuh beberapa bulan ini. Perut nenek juga suka begah. Tapi mereka semua bilang ini tanda hamil. Suara nenek pecah. Air matanya jatuh. Apa pantas orang setua ini dihina begitu? Fikri merasakan dada sesak. Ia tahu gosip bisa membunuh karakter seseorang tanpa bukti apapun. Ia harus menemukan jawaban lebih cepat sebelum gosip itu menghancurkan lebih banyak orang. Ia memutuskan memeriksa seisi rumah untuk mencari petunjuk yang mungkin bisa menjelaskan kondisi kesehatan nenek itu. Dengan izin nenek, ia memeriksa dapur, kamar tidur, hingga lemari obat kecil. Di lemari itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Tumpukan obat herbal dan resep dokter yang sudah lama tidak ditebus. Semua terkait penyakit lambung, peradangan, dan anemia kronis, bukan tanda-tanda kehamilan. Fikri merasa semakin geram pada warga yang dengan mudah menuduh tanpa memikirkan fakta. Namun sesuatu di balik lemari itu menarik perhatiannya. Sebuah map plastik lusuh. Ketika dibuka, isinya adalah surat-surat lama, termasuk hasil pemeriksaan kesehatan yang menyebutkan tumor jinak perut. Tumor jinak itu membuat perut nenek Rukiem tampak membesar. Fikri memejamkan mata. Ya Tuhan, ini bukan tanda hamil. Ini penyakit. Nek, kenapa nenek tidak pernah cerita? Nenek tersenyum getir. Untuk apa? Nak, nenek tidak ingin merepotkan siapapun. Justru karena nenek diam, semua jadi begini. Fikri gemetar menahan marah, bukan pada nenek, tapi pada ketidakadilan keadaan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Beberapa ibu-ibu berdiri di depan pagar, memasang wajah menyindir. Ih, tuh kan bener, Fikri sering ke rumah itu. Udah jelas-jelas hamil, masih aja dibela. Bawa ke posyandu aja, biar ketahuan benernya. Fikri menahan napas panjang, tapi kali ini ia tidak akan diam. Dengan langkah mantap, ia keluar dan menghadapi mereka. Bu, saya mohon, jangan asal bicara kalau tidak tahu apa-apa. Loh kamu marah? Berarti kamu ada salah dong. Tidak, justru saya akan buktikan kalau nenek tidak hamil. Suara Fikri keras, tegas, namun para ibu-ibu itu justru menantang. Kalau begitu, besok bawa nenek ke bidan. Kita semua ikut. Kerumunan semakin ribut. Sementara itu, dari balik jendela, nenek Rukie melihat semua itu sambil memegang dadanya yang sesak. Ia tidak takut pada pemeriksaan. Yang ia takutkan adalah kenyataan bahwa penyakitnya mungkin lebih parah dari yang ia kira. Dan Fikri tahu, besok akan menjadi hari yang menentukan segalanya. Keesokan paginya, suasana desa Karangjati berubah seperti pasar malam. Orang-orang berdiri berkerumun di depan rumah nenek Rukiem. Anak-anak dilarang bermain, ibu-ibu berkumpul. Para bapak ikut memandangi sambil berbisik-bisik seolah sedang menonton kejadian langka. Di tengah kerumunan itu, Fikri muncul dengan wajah tegang. Ia memegang tangan nenek Rukiem yang berjalan perlahan dengan tongkatnya. Nenek itu tampak sangat lelah, lebih karena tekanan mental daripada sakit fisiknya. Sudah, nak, jangan seperti ini. Nenek malu. Tidak, Nek. Ini satu-satunya cara agar semua tahu kebenarannya. Jawab Fikri tegas. Mereka berjalan melewati tatapan tajam para warga. Tidak ada sapaan ramah. Tidak ada senyum.
Yang ada hanya prasangka. Bidan Rahayu, satu-satunya bidan di desa, sudah menunggu di dalam rumah kecil yang berfungsi sebagai puskesmas desa. Ia tampak ragu-ragu ketika melihat Nenek Rukiem datang dengan pengawalan warga. "Ya Allah, ini apalagi ribut-ribut begini?" keluhnya. Seorang ibu berseru lantang. "Bu Bidan, periksa aja. Biar ketahuan hamil atau enggak." Bidan Rahayu menghela napas kesal. Ia paling benci ketika ilmunya yang ia pelajari bertahun-tahun dianggap seperti alat pembenaran gosip desa. "Baik, tapi kalian semua tunggu di luar. Pemeriksaan medis bukan bahan tontonan." Suasana tiba-tiba hening. Fikri membantu Nenek Rukiem masuk sementara warga menunggu di luar rumah bidan. Sebagian bahkan menempelkan telinga ke jendela meski dilarang. Di dalam ruang pemeriksaan, Bidan Rahayu dengan lembut memeriksa perut Nenek Rukiem. Ia menanyakan beberapa riwayat kesehatan. Setiap jawabannya membuat raut wajah bidan berubah makin serius. "Nek, ini bukan tanda kehamilan," ucapnya pelan. Nenek Rukiem mengangguk kecil. Ia sudah mengetahui itu. Tetapi yang membuat hatinya berdebar adalah ekspresi bidan yang tampak lebih khawatir daripada sekadar mak atau kembung. "Saya juga pernah ke dokter, Bu." "Oh iya? Apa hasilnya?" "Ada tumor jinak, katanya. Tapi nenek belum kontrol lagi." Bidan Rahayu berhenti menulis. Ia menatap Fikri, lalu menatap nenek itu lama. "Nek, kemungkinan tumornya membesar." Perut nenek terlihat seperti ibu hamil karena tekanan tumor itu, bukan karena ada janin. Nenek Rukiem terdiam. Fikri menggenggam tangannya lebih kuat. "Jadi, ini berbahaya, Bu?" "Bisa berbahaya. Nenek harus segera ke rumah sakit." Hening panjang memenuhi ruangan. Seolah semua suara dunia menghilang. Di luar ruangan, warga mulai gelisah. Ibu-ibu mulai saling memandang. "Kok lama? Jangan-jangan bener hamil beneran. Maluin banget kalau gitu." Ketika pintu terbuka, semua warga berdiri tegak, seperti menanti hasil sidang pengadilan. Bidan Rahayu keluar dengan wajah serius. "Baik, saya akan bicara sekali. Dan tolong kalian semua dengarkan baik-baik." Semua langsung terdiam. Beberapa bahkan menahan napas. "Nenek Rukiem tidak hamil." Suasana langsung bergemuruh. Tapi bidan segera mengangkat tangan. "SSSST. Diam dulu. Saya ulang. Tidak hamil." Perut beliau membesar karena tumor jinak yang berkembang cepat. "Kalau kalian terus menyebarkan fitnah seperti ini, kalian sama saja sudah membunuh mental dan harga dirinya." Para warga saling menatap. Ada yang salah tingkah. Ada yang menelan ludah. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tapi bidan belum selesai. "Dan kalian yang paling keras menuduh, harus minta maaf." Semua mata otomatis mengarah ke Siti, si penyebar gosip pertama. Wajahnya langsung pucat. Saya cuma lihat dia muntah pagi itu, Bu." "Lalu kenapa jadi bilang hamil?" "Saya cuma nebak." Fikri maju satu langkah. "Gara-gara cuma nebak, nama saya dan nenek hampir hancur." Warga lain mulai bergumam. "Betul itu. Kasihan ya nenek." "Oalah, ternyata tumor toh." Siti menunduk. "Saya minta maaf, Nek. Saya tidak tahu kalau penyakit nenek separah itu." Nenek Rukiem hanya tersenyum tipis. "Nek, maafkan. Tapi tolong, jangan sakiti orang lain dengan kata-kata." Fikri membantu nenek itu berdiri. Namun ia melihat mata bidan masih menyimpan kekhawatiran. "Nek harus segera ke rumah sakit serius. Tumornya besar sekali." Fikri tersentak.
Ia tahu masalah fitnah sudah selesai. Tapi masalah sesungguhnya baru saja dimulai. Berita bahwa Nenek Rukiem tidak hamil menyebar seperti angin. Namun kali ini, bukan fitnah yang melayang, melainkan rasa bersalah yang menempel di hati setiap warga. Mereka menghindari tatapan Fikri, menundukkan kepala ketika berpapasan dengan Nenek Rukiem, dan mulai membicarakan betapa sadisnya gosip bisa memporak-porandakan seseorang. Namun masalah baru muncul. Kondisi kesehatan nenek ternyata jauh lebih serius dari dugaan. Tumor yang tadinya dianggap jinak, kini ternyata berkembang terlalu cepat. Fikri membawa nenek ke rumah sakit kabupaten. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan USG, dokter memberikan keputusan yang membuat semua terdiam. Tumornya besar, Bu. Kalau tidak dioperasi secepatnya, bisa berbahaya. Fikri menggenggam tangan neneknya. Bukan nenek kandung, tetapi sudah seperti keluarga sendiri. Berapa biayanya, Dok? Dokter menyebutkan angka yang hampir membuat Fikri kehilangan napas. Jumlah yang mustahil ia sanggupi hanya dengan gaji sebagai buruh harian. Sepanjang perjalanan pulang, Nenek Rukiem memandang sawah-sawah dari jendela mobil sambil tersenyum kecil. Fikri, tidak usah memikirkan operasi. Nenek sudah tua. Biar begini saja. Jangan ngomong begitu, Nek. Suara Fikri tercekat. Saya nggak mau kehilangan nenek. Nenek mengusap tangannya. Nak, hidup ini bukan soal panjang atau pendeknya umur. Yang penting damai. Damai dari mana, Nek? Mereka semua sudah bikin hidup nenek susah. Nenek tertawa pelan. Kalau nenek marah, berarti nenek kalah. Biarkan mereka malu sendiri. Namun Fikri tidak bisa menerima keadaan begitu saja. Ia merasa apa yang terjadi kepada nenek bukan sekadar salah paham. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Dan ternyata benar. Sebuah rahasia terbuka. Malam itu, setelah mengantar nenek pulang, Fikri berjalan pulang melewati gang kecil di antara rumah-rumah warga. Di sana ia mendengar suara dua orang ibu-ibu bergosip pelan. Tidak menyadari bahwa Fikri lewat. Aku sebenarnya tahu, kalau yang nyebarin gosip itu bukan cuma Siti, kata salah satu. Loh? Siapa lagi? Ada yang nyuruh, tapi aku takut ngomongnya. Langkah Fikri terhenti. Dadanya berdetak cepat. Siapa? Bu Minah. Ketua RT. Ya, katanya sih. Dia nggak suka sama Nenek Rukiem. Fikri menahan napas. Bu Minah, perempuan yang selalu tampil paling peduli, paling aktif mengurus warga, dan paling vokal meminta pemeriksaan nenek, ternyata memiliki motif. Ia berbalik arah dan mendatangi rumah Bu Minah malam itu juga. Pintu rumah terbuka sedikit ketika ia mengetuk. Dari dalam, Bu Minah muncul dengan wajah terkejut. Fikri? Malam-malam begini ada apa? Kita perlu bicara, Bu. Wajahnya menegang. Bicara apa? Bu Minah tahu nenek sakit. Tahu dari dulu, kan? Bu Minah terdiam. Mata tuanya berkedip cepat. Dari mana kamu tahu? Saya menemukan map kesehatan nenek. Dan saya tahu ada yang menyebarkan gosip itu bukan hanya Siti. Wajah Bu Minah langsung pucat. Fikri, kamu salah paham. Kenapa Bu Minah sengaja membesar-besarkan rumor? Kenapa sengaja memaksa warga percaya nenek hamil? Akhirnya Bu Minah duduk di bangku depan rumah, memegang kepalanya. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah lelah memendam beban terlalu lama. Aku tidak bermaksud membuat semuanya jadi besar. Lalu apa maksudnya, Bu? Suara Fikri bergetar menahan emosi. Bu Minah menghirup napas panjang. Aku ingin warga memperhatikan nenek itu. Dia sendirian.
Dia sakit. Tidak ada yang tahu. Aku berharap kalau gosip itu ramai, ada yang mencari tahu kondisi sebenarnya. Fikri membeku di tempatnya. Saya tidak mengerti. Aku tahu nenek punya tumor. Aku tahu dia menolak pengobatan. Aku pikir, kalau warga ribut, dia akan terpaksa diperiksa. Aku cuma ingin dia tertolong. Fikri terdiam lama. Segala amarahnya mendadak berubah menjadi campuran bingung, sedih, dan kecewa. Tapi Bu, caranya salah. Sangat salah. Bu Minah menangis. Aku tahu. Tapi aku tidak tahu bagaimana lagi bikin orang-orang peduli. Desa ini terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Fikri mengusap wajah. Ia tidak pernah menyangka gosip fitnah itu berasal dari niat yang bengkok arah. Besok pagi, Bu harus bicara di depan warga. Jujur semuanya. Bu Minah mengangguk lemah. Iya, aku akan. Demi satu nyawa. Malam itu Fikri kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Rasanya dunia seperti ditarik dari bawah kakinya. Ia ingin marah, tapi juga memahami bahwa terkadang niat baik yang dilakukan dengan cara salah justru melahirkan bencana besar. Di tengah kebingungan itu, ia membuka dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang. Ia menatap langit gelap. Apapun yang terjadi, saya harus selamatkan nenek. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia hanya tahu satu hal. Waktunya tidak banyak. Keesokan paginya, warga kembali berkumpul di balai desa. Kali ini suasananya jauh berbeda. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang bergosip, dan tidak ada yang merasa paling benar. Semua datang dengan wajah bersalah, seolah membawa beban yang selama ini tak disadari. Bu Minah berdiri di depan mereka. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Fikri berdiri di sampingnya, memastikan ia tak mundur atau mengelak. Beberapa warga berbisik, sebagian lagi menatapnya dengan kecurigaan. Bu Minah menghela napas panjang. Saya ingin meminta maaf. Ucapnya lirih namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Semua mata langsung fokus. Saya yang pertama kali menyebarkan kabar bahwa nenek Rukiem hamil. Suara ruangan mendadak hening. Begitu sunyi sampai tikik angin dari pintu balai pun terdengar. Tapi saya tidak melakukan itu karena benci. Lanjutnya. Saya melakukan itu karena saya takut tidak ada yang peduli pada kondisinya. Warga saling bertukar pandang. Saya tahu nenek sakit. Saya tahu tumornya membesar. Tapi setiap kali saya minta warga bantu memeriksa, tidak ada yang mau repot. Tidak ada yang mau peduli. Semua sibuk pada hidup sendiri. Beberapa warga mulai menunduk. Saya pikir, kalau saya buat warga heboh, kalau gosip itu menyebar, pasti ada yang mencari tahu. Dan ternyata saya benar. Tapi dengan cara yang sangat salah. Saya menyesal. Air matanya jatuh. Fikri hanya bisa diam, meski hatinya penuh gejolak. Mulai hari ini, ucap Bu Minah sambil menahan sesak. Saya siap menerima hukuman dari warga. Tapi yang paling penting, saya mohon, mari kita bantu nenek. Beberapa warga maju dan mengangguk. Benar, Bu. Kita semua salah. Kita sudah keterlaluan. Kasihan nenek. Suatu hal yang jarang terjadi. Seluruh desa bersatu merasakan kesalahan bersama. Perjuangan mengumpulkan biaya. Fikri awalnya ingin menolak bantuan, karena menurutnya warga tidak layak meminta maaf lewat uang, tapi lewat perbuatan. Namun nenek Rukiem menepuk tangannya pelan. Nak, biarkan mereka berbuat baik, agar hati mereka juga sembuh. Maka dimulailah penggalangan dana besar-besaran untuk operasi nenek. Tidak hanya uang, ada yang menyumbang beras, sayur, bahkan emas kecil-kecilan.
Para pemuda desa mengadakan acara musik sederhana di lapangan. Ibu-ibu membuat bazar makanan. Semua uangnya diserahkan untuk nenek. Untuk pertama kalinya, desa Karangjati begitu hidup, karena satu sosok yang selama ini mereka abaikan. Dalam 2 hari, biaya operasi terkumpul. Fikri hampir tidak percaya. Ia merasa semua perjuangan, semua air mata, semua rasa malu dan marah, akhirnya terbayar. Namun takdir seringkali punya jalannya sendiri. Operasi dan keputusan terberat. Nenek Rukiem dibawa ke rumah sakit kabupaten. Warga ikut mengantar dengan doa. Bahkan Buminah terus menggenggam tangan nenek sepanjang perjalanan. Namun setibanya di rumah sakit, dokter menyampaikan kabar pahit. Tumornya sudah menyebar. Kami bisa operasi, tetapi risikonya besar. Sangat besar. Fikri terpukul. Buminah menangis. Warga yang ikut hanya bisa saling memandang. Nenek Rukiem, dengan kelembutan yang selalu ia miliki, berkata pelan, "Kalau boleh, nenek ingin hidup damai, tanpa pisau, tanpa rasa sakit." "Tidak, Nek." Fikri mencoba menahan, tapi nenek menggeleng. "Nak, kadang kita harus menerima. Hidup itu bukan soal seberapa lama bertahan, tapi seberapa baik kita menghabiskan waktu yang tersisa." Kalimat itu membuat seluruh ruangan tenggelam dalam tangis. Akhirnya operasi dibatalkan atas permintaan nenek sendiri. Malam terakhir yang tenang. Malam itu, di kamar rawat yang tenang, nenek Rukiem meminta Fikri duduk di sampingnya. Ia meminta Buminah dan beberapa warga masuk juga. Nenek tidak marah pada siapapun, ucapnya. "Kalian semua hanya lupa bahwa kata-kata bisa melukai lebih tajam dari pisau." Semua mata memerah. "Janjilah, kalau nanti ada orang lain yang butuh bantuan, jangan tunggu rumor, jangan tunggu skandal. Datangi mereka, tanya kabarnya, bantu kalau bisa." Satu persatu warga mengangguk. Fikri menggenggam tangan nenek, berusaha menahan air mata yang jatuh juga. "Nek, jangan tinggalin kami dulu." Nenek tersenyum lembut. "Nenek tidak pergi, Nak. Nenek pulang." Dan malam itu, dengan tenang, dengan senyum yang tetap tersungging, nenek Rukiem menghembuskan napas terakhirnya. Fikri menunduk, tubuhnya bergetar. Buminah menangis tanpa suara. Warga yang hadir terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan seseorang yang menjadi cermin kebaikan. Setelah kegaduhan, pemakaman nenek dilakukan dengan penuh hormat. Seluruh desa hadir, tanpa kecuali. Dari anak kecil hingga orang tua. Dari yang dulu menuduh, hingga yang tidak percaya gosip sama sekali. Fikri berdiri di depan makam yang masih basah tanahnya. "Nek, saya janji akan jaga rumah nenek. Dan saya janji tidak akan biarkan orang lain merasakan apa yang nenek rasakan." Warga ikut mengangguk. Seolah seluruh desa akhirnya berubah. Fitnah pernah mencabik mereka. Tapi kebenaran telah menyatukan mereka kembali.